Hey, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Pertama-tama, perkenalkan saya Wanda Wulandari, NIM 22203860202077, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Parepare. Sebelum lanjut ke materi utama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis adalah langkah penting sebelum memulai sebuah usaha, analisis yang mendalam terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik dapat membantu mengidentifikasi potensi peluang dan risiko sehingga keputusan investasi dapat dibuat dengan lebih baik. Dalam studi kelayakan bisnis, analisis ekonomi, sosial, dan politik merupakan komponen penting yang harus diperlihatkan untuk memastikan keberhasilan proyek. Nah, yang pertama di sini ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah berbagai elemen atau faktor yang mempengaruhi dan membentuk sistem ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini mencakup berbagai kegiatan dan interaksi yang terjadi dalam ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, serta kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Aspek ekonomi juga meliputi dinamika pasar, harga, keuangan, perbankan, perdagangan, internasional, dan tenaga kerja. Aspek ekonomi ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek tersebut secara finansial menguntungkan dan layak untuk dijalankan, yang meliputi analisis biaya dan manfaat dengan melakukan perhitungan menyeluruh terhadap biaya yang diperlukan untuk menjalankan proyek dan manfaat yang akan diperoleh. Ini mencakup biaya investasi awal, operasional, dan pemeliharaan serta pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, ada proyeksi pendapatan. Membuat proyeksi pendapatan berdasarkan data pasar, tren industri, dan potensi pertumbuhan. Ini mencakup analisis sensitivitas terhadap perubahan harga, permintaan, dan faktor ekonomi lainnya. Yang ketiga, analisis pasar. Memahami ukuran pasar, segmen pasar yang ditargetkan, dan potensi pertumbuhan. Ini mencakup analisis pesaing, perilaku konsumen, dan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir dari aspek ekonomi dan ada evaluasi finansial. Seperti menghitung indikator keuangan seperti NPV atau Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, dan Payback Period untuk menilai kelayakan finansial proyek. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial merujuk pada berbagai faktor dan elemen yang mempengaruhi interaksi, hubungan, dan struktur dalam masyarakat. Ini mencakup cara individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana norma, nilai, dan institusi sosial membentuk perilaku dan hubungan sosial. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa proyek tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, yang meliputi yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Menilai bagaimana proyek akan mempengaruhi masyarakat setempat, termasuk penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan perubahan sosial lainnya. Yang kedua, ada keberlanjutan sosial. Memastikan bahwa proyek dapat berjalan tanpa menyebabkan kerugian sosial jangka panjang. Ini mencakup analisis dampak lingkungan sosial dan rencana mitigasi. Dan yang terakhir ada budaya dan nilai sosial.
memahami dan menghormati budaya serta nilai-nilai sosial masyarakat setempat untuk menghindari konflik dan mendapatkan dukungan dari komunitas. Kemudian, aspek yang terakhir dalam pembahasan kali ini ada aspek politik. Aspek politik merujuk pada faktor-faktor yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan proses pembuatan keputusan dalam suatu negara atau organisasi. Ini mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana kebijakan publik dibentuk dan diterapkan. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya mematuhi semua regulasi yang berlaku, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Aspek ini meliputi regulasi dan kebijakan pemerintah, menilai kepatuhan proyek terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku termasuk perizinan, pajak, dan standar industri. Yang kedua, stabilitas politik. Menganalisis stabilitas politik di lokasi proyek untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari perubahan pemerintahan atau kebijakan. Dan yang terakhir, hubungan dengan pemerintah dan lembaga terkait. Membangun hubungan baik dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan dan meminimalkan hambatan yang mungkin timbul. Materi selanjutnya yaitu implikasi pada studi kelayakan bisnis. Implikasi dari studi kelayakan bisnis mencakup berbagai hal yang dapat mempengaruhi keputusan akhir mengenai apakah proyek bisnis tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Berikut adalah beberapa implikasi utama yang biasanya timbul dari analisis dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, perencanaan strategis. Hasil studi kelayakan bisnis menjadi dasar untuk perencanaan strategis jangka panjang, memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dan diatasi sebelum proyek dimulai. Yang kedua, pengurangan risiko. Dengan mengidentifikasi potensi masalah dan risiko sejak awal, perusahaan dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Dan yang terakhir adalah keputusan go atau no go. Studi kelayakan bisnis memberikan dasar yang kuat untuk keputusan akhir mengenai apakah proyek akan dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan data yang dapat diandalkan. Keputusan go atau go merupakan keputusan akhir yang diambil setelah melakukan analisis menyeluruh dalam studi kelayakan bisnis. Keputusan ini menentukan apakah proyek akan dilanjutkan atau go, atau dibatalkan atau no go. Dengan memahami implikasi dari analisis dalam studi kelayakan bisnis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis, mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.